Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Tamrin, dosen Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Fakih Asy'ari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saya Cindy, Cindy Andari, Irma, Ahmad Koyudi, istri apa? Iskandariya, Nabila, Irinya, Sama Sidufan, Ahmad Nabil Zamzami, Abdul Yaman, Yen Syafira, Aceh, Afril Ronika, Ahmad Bidoko. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kalau di perkuliahan yang lalu kita membahas tema terkait dengan lembaga keuangan syariah. Yang di situ ada lembaga apa yang dilakukan? Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan. Oke, coba Mas Ahmad ada zaman menjelaskan. Yang minggu kemarin kita sudah membahas bersama-sama perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Islam. Untuk lembaga keuangan bank itu mencakup hal yang di kegiatan bisnis atau peminjaman uang dan terkait penyimpanan uang. Nah, sedangkan yang non-bank itu di kegiatan sosial bisa dengan zakat. Oke, ya. Jadi yang disampaikan tadi bahwasanya ada perbedaan walaupun tidak signifikan. Kesamanya apa? Sama-sama baik lembaga non-bank dan keuangan bank itu mempunyai bisnis. Dan lembaga non-bank itu yang tidak diperbolehkan bisnis. Baik, selanjutnya kemarin kita sudah mengupas juga terkait dengan pengertian daripada Baitul Mal wa Baitul Tamwil. Nah, apa Baitul Mal itu? Apa Baitul Tamwil? Coba disampaikan oleh Agustin. Mana Agustin? Oke, apa Baitul Mal? Baitul Mal wa Tamwil itu merupakan Baitul itu rumah bisnis. Oke, rumah bisnis. Kalau mal pertama itu rumah sosial, maka kegiatan menjalankan harta kepada orang yang membutuhkan, contohnya seperti rasisme. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya terkait dengan apa itu Baitul Mal, apa itu perbedaan lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bank. Itu harus kita pahami sebelum kita membahas lebih dalam lagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema baru yang masih ada keterkaitan dengan Baitul Mal wa Tamwil. Tadi sudah disampaikan Baitul Mal di situ adalah rumah harta yang fungsinya adalah sebagai penghimpun, pendaya-gunakan dan juga menyalurkan yang namanya zakat, infak, sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil apa? Bisnis, usaha bisnis, ya pinjam-pinjam, ya di situ profit oriented. Nah, perkembangan Baitul Mal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan Baitul Mal.
diharapkan teman-teman nanti atau mahasiswa memahami, mampu menerangkan secara teoritik ataupun konseptual terkait dengan praktek bagaimana sih Baitul Mal zaman Kanjeng Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin sampai dengan zaman kontemporer yang tadi sudah kita singgung. Ada ya lembaga zaman Kanjeng Nabi diadopsi di era modernisasi. Maka dari itu saya terangkan dulu terkait dengan sejarah perkembangan pada zaman Kanjeng Nabi. Nanti teman-teman semuanya kita beri tugas, kita buat kelompok, teman-teman akan mencari dan juga mendiskusikan. Nah, bisa diambil dari jurnal atau penelitian yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita, gitu, para peneliti terkait dengan apa itu dari mana sumbernya atau referensinya. Yang pertama adalah terkait dengan Baitul Mal pada zaman Kanjeng Nabi. Kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin kalau bisa sekarang kepala negara. Selain itu sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpinnya orang mukmin. Jadi Nabi jadi Rasul. Jadi mempunyai dua tugas. Jadi itu juga dimusuhi, dilawan. Konsep yang dipakai adalah bil-mau'izatil hasanah. Jadi kalau kita mengproses terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam, atau sejarah peradaban Islam itu tidak kita jumpai bahwasanya Kanjeng Nabi itu menyerang lebih dahulu ya, negosiasi, halus, ini agama sama sekali. Tapi kenyataannya di lapangan banyak dari umat non-Muslim pada waktu itu dari suku Quraisy terutama yang menyerang lebih dulu sehingga terjadi yang namanya pertempuran. Nah, dari situ ketika peperangan, hal apa yang bisa dilakukan oleh Kanjeng Nabi selain perang? Setiap hari atau setiap peperangan itu muncul yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Pada waktu itu bingung, ini apa menyimpannya gitu. Para sahabat itu usul itu kan. Gimana sih kalau ini dikumpulkan satu titik, satu tempat? Oleh itu Kanjeng Nabi memfasilitasi inilah Baitul Mal yang tugasnya itu menyimpan sebenarnya harta rampasan perang yang waktu itu. Nah, muncul beberapa pertanyaan. Terus harta rampasan perang itu untuk siapa ya Nabi gitu? Ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal, qul anfalu lillahi wa rasulihi fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bahwasanya dalam surat Al-Anfal mereka menanyakan kepada Kanjeng Nabi tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Di sini sebenarnya bermula daripada kaum muslimin yang ikut perang, benar Rasul gitu kan. Apa atau bagaimana pendistribusian atau pembagian antara perang? Muncul yang artinya surat Al-Anfal. Allah berfirman di bahwasanya ghanimah rampasan perang itu adalah miliknya Allah. Artinya apa? Di sini harta ghanimah ini ditujukan untuk umat Islam, untuk kemakmuran umat Islam. Dari itu kalau kita mengambil literatur yang lebih luas, ya untuk yang namanya penguatan persenjataan umat Islam untuk fakir miskin. Yang di situ uangnya atau harta rampasan perang itu dimensinya adalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan itu bagaimana ketika ada fakir miskin, ada yang kurang, para prajurit ini bisa dikembangkan di sini gitu. Ghanimah pada zaman Kanjeng Nabi. Pada itu ya seperti Al-Baqarah kemarin nama fuqara wal masakin salah satunya diambilkan dari harta rampasan perang. Untuk kecukupan para prajurit, untuk kebutuhan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi itu menggunakannya sangat hati-hati karena ini adalah harta daripada Allah dalam tanda kutip hasil daripada rampasan perang. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya saya beri tugas untuk berdiskusi bagaimana sejarah perkembangan di zaman Khulafaur Rasyidin.
Kemarin kita sudah membahas kelompok 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok kemarin kan? Itu aja, nanti kelompok 3 membahas tema yang apa itu saya kira ada refleksi gitu. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira cukup menggelitik. Kenapa perbankan syariah itu bisa di Indonesia? Kenapa ada pegadaian syariah? Kenapa ada asuransi syariah? Kenapa kok tidak bisa undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa disyariahkan? Nah, khusus kelompok 4 membahas seperti itu. Anggapannya saja, ada perbankan syariahnya kan? Ada asuransi syariah. Pandangan terhadap orang-orang yang mengatakan kenapa Pancasila tidak bisa disyariahkan atau undang-undang tidak bisa, padahal kan ada perbankan syariah di Indonesia. Jadi 2 tahun lebih sedikit ya. Abu Bakar As-Siddiq itu meneruskan menjadi pemimpin memimpin gantikan Kanjeng Nabi. Selanjutnya disambung oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman dan juga Sayyidina Ali. Yo, nomor 1 siapa? Jadi menurut nomor 1, bagaimana sih sejarah perkembangan Baitul Mal zaman Abu Bakar As-Siddiq? Oke, silakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sejarah Baitul Mal pada zaman Abu Bakar. Pada Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, dan pada awal kepemimpinan beliau pada Baitul Mal juga datang dari wilayah-wilayah kekuasaan khalifah di Islam. Dalam kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar akan membawa tersebut ke Madinah, yaitu ke Masjid Nabawi, untuk dibagikannya ke orang-orang yang berada di negara Madinah. Dalam urusan tersebut, Abu Bakar juga dibantu oleh
sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada tahun kedua kekhalifahan beliau, Abu Bakar mulai merintis Baitul Mal dalam arti lebih luas, bukan lagi hanya sekedar sebagai pengelolaan harta umat dan harta rampasan perang saja, namun Baitul Mal juga sebagai tempat penyimpanan harta negara. Lalu Abu Bakar juga menyiapkan tempat khusus di rumahnya yang berupa kantung untuk menyimpan harta tersebut, lalu dikirimkan juga ke Madinah. Dan ini berlangsung sampai beliau wafat. Oke. Jadi saya ingin sedikit menambahkan dari penjelasan teman saya. Pada masa Rasulullah dan para sahabat itu, Baitul Mal kan merupakan lembaga pengelolaan keuangan negara seperti kebijakan fiskal kerja zaman ini. Kemudian, jadi pada zaman Abu Bakar itu untuk mendapatkan pendapatan itu menjadikan beberapa instrumen kebijakan. Yang pertama itu seperti zakat. Kalau zakat itu wajib bagi setiap umat muslim. Yang kedua itu humus. Humus merupakan seperlima harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin dari musuh mereka. Kemudian yang ketiga adalah jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai dan tidak wajib militer. Terus yang terakhir merupakan kharaj. Kharaj merupakan pajak pada tanah. Oke, jadi disampaikan umat muslim hidup di lingkungan muslim. Kamu harus berpajak atas apa? Keamanan. Terus yang terakhir adalah kharaj. Kharaj itu pajak atas tanah. Itu daripada perkembangan Baitul Mal pada zaman apakah sekali. Oke, selanjutnya kelompok kedua, cara perkembangan Baitul Mal pada Khalifah Umar bin Khattab. Ini 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Oke, silakan. Saya perhatikan dari kelompok kedua, peninggalan Rasulullah yang 13 setelah itu diberikan oleh Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab, ini pengelolaan keuangan ditambah banyak. Sejak saat itu, Umar memutuskan untuk melembagakan Baitul Mal menjadi lembaga formal dan mendirikan Baitul Mal di setiap daerah dan menugaskan pejabat bendahara negara untuk mengelola dengan tujuan menjamin kesejahteraan rakyat. Oke, dilanjutkan dari yang kelompok. Ada bagian tasawufnya, ada bagian nakihnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi memformalkan terkait dengan kegiatan Baitul Mal Watambil yang sudah ada landasan atau menjaga pada zaman Kanjeng Nabi. Kita mulai dari kelompok 1, 3, 4. Cukup? Oke, kelompok 3. Ini Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah, Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40. 5 tahun dan juga berapa itu? 23, 35, 12 tahun. Utsman bin Affan berapa 12 tahun, Ali bin Abi Thalib suka dengan era perang antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib. Saya mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Syiah dan kelompok yang ingkar terhadap keduanya. Itu terkait sudah dipahami setelah itu bahas itu di awal. Oke, silakan kelompok 3 mana? Oke, silakan. Yang pertama itu perkembangan Baitul Mal pada masa pemerintahan mereka berjalan dengan baik. Tetapi di 6 tahun pemerintahan sisanya itu terdapat kontroversial, hal-hal yang dianggap kontroversial. Di antaranya yang pertama itu Utsman memberi harta dari Baitul Mal kepada kerabatnya. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan yang kedua itu sedekah yang merupakan sumber yang bukan merupakan sumber devisa dan pendapatan negara dijadikan dana zakat untuk pembiayaan perang dan pembiayaan lain-lain. Hal yang ketiga, Utsman itu memberikan tambahan gaji bagi para pejabat negara. Selain tadi yang konotasinya negatif, ada juga yang positif, yaitu didistribusikannya dana Baitul Mal kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti janda untuk anak yatim.
Kemudian untuk perkembangan Baitul Mal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali itu sangat serius memperhatikan keadilan dalam ekonomi. Kebijakannya itu, Ali menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun sebesar 4.000 dirham dan memungut zakat terhadap sayuran segar. Hal lainnya itu mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai pada masanya. Hukum melainkan hukum Allah. Artinya apa? Kalau keluar dari Al-Quran dianggap itu sudah keluar dari agama Islam. Ini loh awal muasal daripada yang kafir-kafirkan orang ini. Benar ini. Wong Islam, sahabatnya Ali bin Abi Thalib juga hafal Al-Quran, menghuluskan. Ada yang riwayat itu pedang, ada yang mengatakan pisau. Ketika sholat subuh, Utsman bin Affan sama dianggap khalifah yang mohon maaf nepotisme. Padahal apa? Tambahan gaji itu kalau mungkin bahasanya sekarang, kalau kontekstualisasi zaman sekarang itu kan dengan menambah stimulan gaji maka kerjanya semakin meningkat dan juga memberikan reward atau penghargaan atas prestasi-prestasi. Kalau kita cross check ini di layar PowerPoint, dia memberikan humus tadi saya sampaikan seperti ghanimah antara masa perang itu untuk Marwan itu siapa? Keluarganya Utsman. Ini kerabat yang dijadikan pejabat atau pengelola dalam pemerintahannya, sehingga konotasi negatif itu ya itu tambahan gaji kontroversial. Ini Abu Bakar Umar itu enggan mengambil jatahnya. Paham ya jatah itu? Jatah itu kan hak. Kalau mungkin sekarang ada beberapa gubernur yang mengatakan saya tidak akan mengambil gaji saya. Iya, tapi kan tujuannya kan banyak. Ya itu gajinya tidak diambil untuk kebutuhan umat Islam. Abu Bakar dan Umar. Tapi kenapa Utsman bin Affan kok diambil? Padahal itu haknya. Jadi kegeneng-geneng lah. Tipe itu sekarang. Opo ini ora cocok kalau khalifah sebelumnya Abu Bakar sama Umar itu mereka tidak mau mengambil. Ini berada seperti itu. Tapi pada masalah itu Utsman bin Affan itu secara baik mengembangkan apa yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Ali itu kecenderungannya adalah lebih ada spesialisasi atau job desk dan juga prosentase terkait dengan berapa yang harus dikeluarkan, untuk apa? Untuk Baitul Mal. Hal yang terjadi sing jogo ya iki Muslim ini kalau saya menggambarkan terkait dengan kontekstualisasi perbankan dan Baitul Mal itu ya bendahara negara lembaganya di zaman sekarang ini. Jadi pahami ya, secara singkat-singkatnya Baitul Mal tampil dari zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Kanjeng Ali bin Abi Thalib. Nah sekarang kalau di Indonesia itu seperti apa? Kalau di Indonesia seperti apa? Dulu tahun 1984 itu mahasiswa ITB mengadakan riset. Di situ salah satu penemuannya adalah bagaimana jika kita mendirikan lembaga keuangan gitu kan ya, yang di situ dimensinya dengan dimensi kerakyatan dengan menggunakan konsep bagi hasil. Karena apa? Pada waktu itu instrumen negara Indonesia yang digunakan masih apa? Bunga. Kalau kita cross check perbankan itu adanya tahun 91 92, Bank Muamalah gagasannya 91, implementasinya 92. Undang-Undang 92 muncul, revisi 98 dengan 2028 gitu kan ya. Nah, sedangkan Baitul Mal itu lebih dulu 1984. Gagasannya adalah mahasiswa ITB yang diprofesor. Itu kalau di Indonesia belum skala apa ASEAN dan seterusnya. Dipahami ya. Oke, selanjutnya ini ada hal yang unik menurut saya. Kenapa saya bilang unik? Karena ada beberapa oknum atau mungkin orang gitu aja ya, ada kelompok yang mengatakan bahwasanya perbankan syariah sudah bisa masuk di Indonesia, masuk mikro termasuk Baitul Mal wa Tamwil, asuransi syariah, gadai syariah, leasing syariah, bahkan ada modal syariah juga gitu. Tapi kenapa kok Pancasila atau negara kesatuan apa undang-undang dasar kita tidak bisa disyariahkan? Atau mungkin lah paling simpel NKRI bersyariah gitu aja. Itu bagaimana kelompok
mensikapi orang-orang yang seperti itu gitu. Kita harus lihat Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata itu juga termasuk dalam Al-Quran. Wallahu katakanlah Tuhan itu satu, dialah Allah yang Maha Esa. Dulu kita kan sudah tahu, sudah paham bahwasanya ada klausul tambahan yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan syariat Islam. Dihapus semuanya. Karena Pancasila mengaku itu semua. Ulama-ulama yang itu salah satunya adalah yang ada Haji Wahid Hashim gitu. Kita tahu gitu kan. Ini heterogen. Kemerdekaan itu diambil, diprakarsai, diperjuangkan oleh semua elemen agama, suku, budaya. Maka cukup apa? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin keterlangsungan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdasarkan Hubul Wato Minal Iman, nyanyian Hubul Wato Minal Iman. Waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Tuhan itu menciptakan manusia secara berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu diakui dalam agama Islam. Cuma satu kata gitu, apa? Persatuan. Untuk menjadi persatuan, untuk menjadi apa ya? Sama, status berjuang itu harus ada kesamarasaan. Maka ada yang namanya sumpah pemuda. Bahasanya apapun, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Tanah air satu, tanah air Indonesia. Kerjaan aku sumpah bahwa ada fatwa berubatan final iman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berjuang. Amrohum syura bainahum, sedangkan urusanmu diputuskan secara bermusyawarah. Musyawarah menjadi apa ya, ikon jati diri kita. Ketika ada problem atau masalah di musyawarah ada sebelum apa Indonesia berdiri. Muhammadiyah 19 bah. Karena kita 19 itu mengakui gitu aja, menerima Pancasila sebagai apa? Negara. Lihat pihak seperti itu, guys. Sementara, semua siswa itu, Muhammadiyah yang itu menggunakan fatwa aja itu. Saya sudah maka dari itu, negara-negara kita beratus-ratus ribu bahasa yang disebutkan masing-masing. Ternyata artinya Pancasila adalah sumber dari Quran Indonesia Core of the Quran. Baik, teman-teman semuanya, para mahasiswa, tadi sebelumnya terkait dengan apa itu sejarah perkembangan Baitul Mal wa Tanwir pada zaman Nabiullah Muhammad Khulafaur Rasyidin. Ada yang jabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ini yang kebijakannya Abu Bakar Siddiq, ada zakat, ada khumsah, ada jizyah. Umar bin Khattab diformalitas gitu kan, ada pejabat. Utsman bin Affan menguatkan gitu kan, memberikan ribet kepada para pengelola. Ali bin Abi Thalib ada spesialisasi dan juga presentasi terkait dengan berapa persen. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk minggu depan kita bisa berdiskusi dengan materi-materi yang sudah saya sajikan dan kita bentuk lagi panel gitu ya. Kita diskusikan biar lebih maksimal, teman-teman semuanya bisa membaca lah. Atau mau ada lagi ada depan, mau coba literatur bisa di jurnal, PT, bahkan di YouTube, ditulis sederhana. Berlaku juga untuk mata kuliah lainnya. Nanti ketika di kelas kita sudah siap. Sudah bagus semuanya. Baik, marilah kita tutup perkuliahan pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.